Baik, saya minta ke kelas Adik Carlos, depan. Sudah presisi tadi? Sudah, Pak. Sudah berdoa? Sudah, Pak. Baik, sebelum ke materi, saya lihat adik-adik yang di hadapan dengan saya kurang semangat ya. Untuk itu saya minta adik-adik semua berdiri. Jadi sebelum tampil videonya itu Pak akan untuk beritahu kepada adik-adik semua bagaimana cara nyanyinya. Cara nyanyi sebentar adik untuk liriknya begini. Ciri makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima dapat bernapas, enam yang terakhir pekat terhadap rasa. Tapi kalau sebut satu, adik-adik buat jari seperti ini. Satu, dua, dan seterusnya. Bisa? Bisa. Saya tadi suruh adik-adik sekalian berdiri, bukan ada yang duduk lagi. Silakan berdiri. Sudah sakit, Pak. Sudah sakit, Pak. Lebih mana tapi Tidak sedikit sih, Pak. Rabbit tidak berikan Islam. Sekali video so. Secara klik YouTube apa? Apa ya? Tekan kontrol C. Tekan pintu. Tekan kontrol C putar harus itu. Minggu buka link. Tidak YouTube nih. Seperti saya buka itu. kan tahan itu gitu. Tekan tahan itu. Ya. Mau itu long tadi. C. Apa? Apa ini? Tutup. Lo tahu suara? Satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir bergerak rasa. Ciri makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga berkembang biak, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir tetap berangsang. Oke, baik, silakan dulu. Baik, adik-adik. Ya, sebentar di tengah pembelajaran akan diulang lagi ya, dia. Tapi sebelum di materi, saya akan membacakan aturan kelas kita selama proses pembelajaran dengan Pak. Yaitu satu saja, yaitu ketika Pak menjelaskan materi di depan, adik-adik mohon diam atau mendengarkan saksama. Tidak boleh ribut atau cerita dengan teman kiri kanan. Bisa? Bisa. Baik, adik-adik. Jadi materi kita hari ini terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup.
Terus adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adik-adik, yang pertama baik adik-adik, ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang adik-adik diperolehkan pada pembelajaran yang Pak jelaskan. Yang pertama, setelah mendapatkan penjelasan dari guru, siswa dapat menyebutkan kebutuhan setiap makhluk hidup. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi kebutuhan makhluk hidup berdasarkan jenisnya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita sebentar. Dan sebelum masuk ke materi juga, Pak mau tanya dulu. Siapa di antara adik-adik yang di rumah ada piara hewan ataupun menanam suatu tumbuhan? Saya, Pak. Baik, Nufarin, hewan apa yang kamu peliharakan di rumah? Ayam, Pak. Ayam. Saya, Pak. Tadi, Pak. Sapi. Apa? Sekarang di antara adik-adik, apakah ada menanam sesuatu di samping halaman? Ada, Pak. Pisang, Pak. Pisang. Bunga. Saya, Pak. Sayur, Pak. Sayur banyak sayur. Sampai, Pak. Sampai. Oke. Tepuk tangan dulu. Baik, Pak. Terus saya mau tanya lagi kepada adik-adik semua, pada Nufarin. Apakah nukunya tadi ayam? Sedangkan Abang Ferin tadi dan adik Ferin ini terkait dengan sayur serendang ya. Saya mau tanya kepada adik berdua dulu, adik Farin dengan adik Ferin. Kira-kira dari kedua jawaban yang disampaikan oleh adik Ferin dengan adik Farin itu termasuk jenis-jenis makhluk hidup atau tidak? Jenis-jenis makhluk hidup, Pak. Oh, tepuk tangan untuk mereka berdua. Jadi adik-adik, jenis-jenis makhluk hidup itu bukan hanya manusia, melainkan ada tiga, yaitu manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi
Mereka ko cari baru juga termahakal hewan so. Tidak, mereka juga sama dengan kita, makhluk hidup. Yang membedakannya itu kalau manusia itu sendiri memiliki akal budi. Bisa? Jadi langsung saja adik-adik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana pengertian makhluk hidup itu sendiri. Hokan bantuan, ada 3 itu ada hewan apa tadi? Ayam. Selain dan itu tumbuhan. Itu ada ibu yang lagi siram tumbuhan. Terus di sini dia menjelaskan bahwa makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa makhluk hidup ini dia bisa bertahan hidup dan bisa berkembang biak jika dia bisa berperubahan baik. Perubahan lingkungan itu bisa membuat suatu makhluk hidup itu akan mati. Maksudnya di sini seperti dalam kehidupan kita sehari-hari itu adik-adik, ketika kita tidak menyiram tanaman itu akan tanaman tersebut akan mati gitu. Jadi perubahan lingkungan ini sangat berdampak bagi makhluk hidup. Contohnya saja ketika makhluk manusia itu menanam padi, terus pas padinya mau sudah panen, tapi perubahan lingkungan sangat tidak baik, akan menjadi tanaman tersebut tidak menjadi yang hasil juga tidak akan baik gitu. Jadi kita makhluk hidup ini harus betul-betul banyak ide gitu. Manusia pada tentunya harus memiliki, karena binatang itu dia diatur oleh manusia, dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi manusia yang mengatur hewan. Jangan sampai adik-adik itu kalau ada pelihara hewan, contohnya kerbau, terus hanya tahu saja untuk kasih makan tetapi tidak kasih air, itu juga akan menyebabkan hewan tersebut akan mati. Betul atau tidak? Betul. Maksudnya teman hewan. Karena hewan juga ini dengan tumbuhan itu mereka membutuhkan makanan. Bukan hanya manusia. Manusia enak, hewan hantau, malah oleh tumbuhan hangkole, tapi tidak tahu terima kasih. Makanya manusia itu harus bisa merawat hewan dan tumbuhan. Bisa? Baik adik-adik. Yang pertama jenis-jenis makhluk hidup. Itu tadi ada manusia. Manusia ini adik-adik, mungkin dari nama ini asal dan kusohoga bingung. Coba maksud dalam kode Pak. Coba karena mga atakoel itu gak berubah itu. Jadi ini baik adik-adik. Tadi ini adalah bagaimana proses penjalan kehidupan manusia. Ada 5 ya. Seperti yang digambar. Tidak mungkin adik Acin bisa gini nanti dari bayi menjadi dewasa, tidak mungkin kan? Pasti ada melalui proses atau tahap ya gitu. Ada dari bayi, anak-anak, habis itu remaja, dewasa hingga usia. Mungkin sampai di sini masih bingung? Kalau ada pertanyaan? Halo. Saya lihat adik-adik kurang semangat, berdiri dulu. Jadi berdiri dulu. Pak, ada satu permainan dalam, tapi permainan ini adik-adik ada satu babnya dengan materi kita masih pada latihan ini. Silakan berdiri, Notrin, adik Kira, silakan berdiri, adik Tani. Di masa itu Pak. Jadi di sini sebentar. Di sini sebentar, kalau Pak sebut ini roti, kalian pegang perut. Roti pegang perut, kalau rokok pegang mulut. Nanti kalau yang tidak konsentrasi atau tidak sesuai dengan apa yang disebut oleh Pak akan kena sanksi. Daging. Tidak. Kalau Pak bilang roti, kalian pegang perut. Kalau Pak pegang apa? Bilang rokok, kalian pegang mulut. Bisa? Bisa, Pak. Baik, kita mulai ya. Kita ini hanya Permainan sih. baik roti.
Jangan pegang mulut, tapi cepat-cepat. Ini betul-betul. Warga babat. Warga babat. Tadi saya bilang kan kalau pas sebut roti, pegangnya di perut Onca. Kalau rokok pegang di mulut. Ini butuh konsentrasi ya. Ya. Sekali lagi. Sekali lagi. Rokok. Sambil melihat teman-teman di apa ya di screen kanan kiri supaya siapa yang salah kita Salah isi Pak. Baik, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Roti. Baik, silakan dulu. Terima kasih. Kami pintar semua. Maksudnya ini, kalian juga jangan hanya konsentrasi di yel-yel saja atau permainan, tetapi juga harus konsentrasi pada materi atau penjelasan dari Pak. Bisa? Bisa. Terus yang kedua adik-adik, yaitu hewan. Hewan adalah kelompok utama dari multiseluler organisme eukariotik dari Animalia Kingdom atau Metazoa. Binatang bisa juga disebut dengan fauna maupun satwa. Binatang adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup yang terdapat di alam semesta. Jadi itu tadi, bahwa hewan ini memang hidupnya di alam semesta. Maksudnya dia tidak seperti hidup di manusia, maksudnya di dalam rumah tidak. Tetapi yang merawat itu semua adalah manusia. Gitu. Jadi itu yang berkaitan dengan hewan. Hewan apa Wondeke? Adik-adik? Mangga takuen. Jadi itu kole. Kole sama manusia, manusia bu dari bayi, anak-anak. Tapi ayam itu, Wonde telur ya. Telur. Habis itu kole itu ya langsung ayam kecil. Kalau ayam itu sudah besar nanti. Baik, adik-adik yang ketiga itu tumbuhan. Kalau tumbuhan ini bunga ya, bunga. Dari tumbuhan itu adik-adik adalah makhluk hidup yang memiliki daun. Daun, kalau ada daun juga pasti ada akar. Seperti yang kita sudah dapatkan materi minggu lalu itu terkait dengan tumbuhan, bahwa bagai-bagai tumbuhan itu ada akar, batang, daun, hingga ada bunga dan juga ada buah. Bisa? Asa kita bisa kok. Bisa, Pak. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, mungkin saya sedakku belum mengerti terkait dengan 3 jenis makhluk hidup ini. Halo. Hai. Masih semangat? Coba merai laku ge. Merai ge. Harus merai berapa? Masalah merai laku hanya 1 orang yang ini kan. Yang yang lain mudah-mudahan yang lain yang tidak jawab ini sudah mengerti. Bisa? Baik, kelas 3. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi kan sebelum pembelajaran tadi atau di awal pembelajaran itu kita ada nyanyi bersama-sama. Siapa yang masih ingat ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada 5. Ada 6. Tadi yang pertama tadi apa? Siapa yang masih ingat? Bergerak. Yang satu. Yang kedua? Bergerak. Baik, itu sangat benar dijawabkan oleh adik-adik semua. Tetapi untuk lebih terperinci, Pak akan menjelaskan bagaimana susunan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama. Yang pertama adik-adik menentukan makanan. Ini adalah ada gambar manusia, hewan, dan tumbuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dari ketiga gambar ini adik-adik, kita bisa menyimpulkan bahwa tumbuhan hidup itu ketika manusia merawatnya dengan baik. Contohnya saja, walaupun tumbuhan tersebut ada di hutan liar, tetapi kita menebangnya itu sembarangan, pasti akan menjadi sesuatu yang istilahnya itu kondisi alam kita akan rusak. Yang kedua sapi. Sapi ini kan kita sendiri yang mencari atau bisa juga mereka mencari sendiri makanannya, tetapi yang merawat juga tentunya manusia.
manusia. Kecuali MNGO, tapi memang di wilayah kita itu jarang sekali untuk merawat binatang ganas. Tapi di negara lain adik-adik, mungkin adik-adik pernah melihat di televisi itu mereka memelihara hewan yang kategori belum ada di Indonesia atau negaranya kita, tapi mereka sudah terbiasa dengan itu. Contohnya saja mereka memelihara harimau, singa itu. Padahal itu kan menurut kita hewan yang tradisional gitu. Ya, gitu. Tetapi itu semua sudah diatur oleh manusia itu sendiri. Gitu. Jadi makhluk hidup hewan ini adik-adik, mereka juga bisa berbicara, tapi hanya karena kita tidak bisa memprediksi bahwa ini mereka ngomong apa, tetapi sesama binatang mereka bisa mengetahui bahwa ini mereka sedang berbicara satu sama lain. Jadi jangan berpikir hewan jangan ya. Kasihan juga mereka juga membutuhkan hidup atau membutuhkan makanan. Terus itu jenis-jenis makanan dari ketiga makhluk ciri-ciri makhluk hidup itu ada manusia itu sedang makan nasi atau air di depan itu tumbuhan tadi itu si adik perempuan ini sedang mengira tumbuhan tersebut, sedangkan hewan ini adalah makanan tumbuhan, hewan ini makan tumbuhan rumput gitu. Yang kedua itu dapat bergerak. Jadi hanya manusia dapat bergerak adik-adik. Hewan juga bisa itu gambar. Ya itu. Siapa yang pernah melihat ayam yang lagi terbang atau lagi lompat sana sini? Siapa pernah? Kami pernah. Itu semua bergerak. Jadi itu anak manusia bergerak. Itu. Iya. Ini contohnya. Kalau ya serang bagus ya dijerinya. Jadi itu. Jadi adik-adik, makhluk hidup itu bisa bergerak semuanya. Wah, supaya lebih lebih jelas, saya akan menjelaskan terkait yang pertama itu manusia. Tentunya manusia itu berjalan dengan menggunakan kaki. Terus hewan itu bergerak, tidak tempat itu bisa melihat di depan itu, yaitu juga bergerak mengikuti arah sinar matahari. Untuk tumbuhannya itu dia bergerak itu dia mengikuti arah sinar matahari seperti yang digambar. Terus gerakan tumbuhan kebanyakan sangat lambat sehingga hampir tidak terlihat. Semua makhluk hidup bisa bergerak karena ciri-ciri makhluk hidup dapat bergerak. Gitu. Terus yang ketiga itu bernafas. Bukan hanya manusia yang bernafas, teman-teman. Hewan juga bernafas. Tumbuhan juga bisa bernafas. Mana mood Pak tumbuhan ke Pak? Pak, tumbuhan bernafas ini main, Pak. Pak, mana mood tumbuhan ke Pak? Walaupun ya terima kasih adik-adik ya. Pertanyaannya sangat bagus ya. Memang setiap orang juga pasti berpikir, hai manusia adalah satu hewan mana tumbuhan. Tapi tumbuhan adalah hewan. Coba terangkan bernafas ya. Memang pertanyaan untuk adik-adik dulu. Ini pertanyaan iya. Jadi adik-adik, walaupun tumbuhan itu tidak ada mulutnya, tetapi dia bernafas itu dia melalui daun, batang dan akar. Dan udara dapat masuk melalui mulut daun. Itu yang mau kawin tenia mulut daun tidak. Jadi mulut daun juga disebut stomata. Apa tulisannya? Mulut daun itu disebut Stomata. Ya, udara masuk melalui Stomata. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Sudah mengerti kami, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham. Sudah paham? Sadar. Jawab. Sadar ini. Jawab benar Pak. Masih semangat oh? Masih, Pak. Baik, yang berikutnya yang keempat yaitu dapat bertumbuh. Ini contohnya teman-teman. Ini hewan tadi, ini dia dapat bertumbuh ya, seperti ayam tadi itu. Dia tidak mungkin langsung jadi ayam tentunya dari telur dulu. Ini anak masih ini menetes, pas dia dalam telur ini mau menetes. Ini anak ayam dan ini ayam atau ayam besar. Terus manusianya juga seperti yang sudah dijelaskan. Ini juga tumbuhan. Tumbuhan ini juga adik-adik, dia pakai proses juga. Tidak mungkin adik-adik atau adik-adik pernah gini kah?
apa ngasana mau beri apa sih pe? Saudara atau tokor lain sih begitu beri banda langsung tulisan. Tidak Pak. Dia butuh proses ya. Sekarang Itu juga manusia gitu. Jadi ketiga makhluk hidup ini adik-adik mereka semua dapat bertumbuh. Bukan hanya manusia, bukan hanya hewan, tapi juga tumbuhan. Coba manusia. Baik, yang berikut adik-adik. Yang kelima itu berkaitan dengan berkembang biak. Ini contohnya berkembang biak. Bisa lihat? Bisa. Video pertama dia congetai, lalu video itu dari video juga menetes di anak ayam hingga menjadi ayam dewasa. Lintas Pak. Lintas Pak. Duh, kerunggaman warna nih, Pak. Ya, Pak, bentar nih, Pak. Ulungan dulu. Ulang manuk kita deh. sebelum masuk yang kedua yang berkaitan dengan pekan terhadap rangsang. Tadi ini contoh tadi 3 makhluk hidup itu adik-adik ya. Ini ada bebek. Ini untuk hewan itu. Bebek dia, Bebek. Jadi Bebeknya yang kedua itu manusia sendiri. Yang ketiga ada tumbuhan. Tumbuhan ini yaitu bisa lihat adik-adik. bisa, Pak. Pak. Iya, muku. Itu bahasa daerah kita. Buku apa itu Pak? Kumas. Siapa? Pokok. Sutra mau ini tuh, Pak. Ya ini hanya ambil salah satu contoh saja, salah satu contoh dari tumbuhan gitu. Memang banyak tumbuhan ini. Maksudnya bukan hanya pohon pisang sih. Tuh, banyak. Baik, yang berikut yaitu ini yang terakhir dari ciri-ciri makhluk hidup adik-adik yaitu pekan ada asa. Aku ya adik-adik semua nih kak. Ceng atau pernah kita sang putri manusia? Saya. Ben komen begi kos caw lima lima saw itu coba model. Linda, Pak. Linda. Layu dia, Pak. Namanya saja dan Putri Mario. Layu, Pak. Dia tutup. Jadi adik-adik itu salah satu Itu satu contoh Putri Mario. Jadi manusianya juga. Jadi manusia. Oh, kritik dulu, Pak. Legenda. Ini manusia punya itu seperti manusia akan refleks menutup mata saat terkena sorot lampu atau cahaya matahari. Betul atau tidak? Menurut tempat cahaya suatu tempat lampu sampai bor bisa lampu. Kan tidak mungkin kamu bisa lihat langsung ini. Tentunya kamu istilahnya itu pele dengan kamu punya tangan gitu. Dengan itu juga matahari. Kalau sudah panas sepertinya kamu istilahnya pele ini paiso ga Pakai payung sio supaya tidak ada Udah hitam. Tidak kena. Tidak kenal sekali. Tidak kena sinar matahari. Baik adik-adik, materi ini kalian harus belajar semua. Dan sebelum menutup pembelajaran ada video pembelajarannya juga. Dan saya minta adik-adik semua mohon nyimak videonya dan mohon catat apa-apa saja poin pentingnya. Bisa? Bisa Pak. Yang kedua kelas silakan. Tolong aku kertas, gitu, Pak. Pak, cuma poin Pak. Tolong kertas. Nonton YouTube bisa dapat voucher belanja di Shopee, link voucher sampai dengan 1 juta. Caranya dukung keranjang dari konten. Hai kawan-kawan, apakah kalian pernah merasa lapar? Pernah. Saat merasa lapar, itu tandanya kita membutuhkan makanan. Sama seperti Bob yang sedang kelaparan nih. Bob, Terus.
kita cek email BKKN batch 2 kayaknya ada email masuk. Segini sepertinya ini mau bertalan terkait ya, tolong masuk caranya segini. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kawan, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Dan ciri-ciri lainnya apa saja ya? Kita simak yuk penjelasan berikut ini. Iya, Mbak. Kenapa? Ciri yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memerlukan makanan untuk tetap hidup. Makanan hewan biasanya berasal dari tumbuhan atau berasal dari hewan lain. Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun dapat membuat makanannya sendiri dengan cara menyerap air yang mengandung zat hara dan gas karbon dioksida, yang kemudian diubah menjadi makanannya dengan bantuan cahaya matahari. Selain membutuhkan makanan, makhluk hidup juga pasti bergerak, termasuk tumbuhan. Tumbuhan biasanya bergerak, namun tidak berpindah tempat seperti kita. Gerakan tumbuhan bisa berupa bunga yang mekar, putri malu yang menutup bila dipegang, atau tunas daun dan batang yang tumbuh bergerak ke arah cahaya. Makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan dan menghindari musuh. Ada yang menggunakan kaki seperti manusia dan kerbau, ada yang menggunakan sirip seperti ikan, ada juga yang menggunakan perut seperti cacing, dan sayap seperti burung supaya bisa terbang. Seluruh makhluk hidup pasti bertumbuh. Kita juga bertumbuh dari bayi hingga anak-anak sampai dewasa. Pertumbuhan manusia dapat ditandai dari tinggi dan berat badannya yang semakin bertambah. Sedangkan tumbuhan yang mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari batangnya yang semakin tinggi dan daun yang semakin banyak. Begitu juga dengan hewan. Anak bebek yang baru menetas, bila kita perhatikan selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya, akan tumbuh semakin besar. Berat dan tingginya juga akan semakin bertambah, hingga berukuran sama seperti induknya. Itu dia 5 ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Kita belajar bersama lagi di video berikutnya ya kawan-kawan. Sampai. Baik, itu tadi video bersama dengan materi kita yang tadi. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita. Tidak ada, Pak. Betul. Ya, Pak. Baik, saya minta adik-adik semua berdiri dulu sebelum pembelajaran. Silakan berdiri. Kita menyanyikan sekali lagi terkait kejadian yang tadi ya. Dan mohon menyimaknya secara baik-baik. Artinya jangan di depan itu cepat ya, punya temponya sampai adik-adik lambat supaya menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Kita nyanyikan bersama ya. Afri berdiri. Makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak, tiga bergembira, empat tumbuh besar, lima bisa bernapas, enam yang terakhir pekat gerak bangsa. sekali lagi. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Oke. Ciri makhluk hidup, satu butuh makan, dua dapat bergerak,
bahagia, 4 tumbuh besar, 5 bisa bernapas, 6 yang terakhir pekan terhadap rasa. Tangan. Tangan dulu kali. Baik, saya buat adik-adik semua dalam bentuk kelompok dan kelompok berjumlah 5 orang dalam kelompok dan lagi dalam 4 kelompok. Oh, di kursi ya. Dalam debat. Oh, aku buat apa ya jadi. Jadi sebelum mengerjakan KPD-nya adik-adik, baca baik petunjuknya. Sudah jelas petunjuknya? Sudah ada penulisan di bagian atas itu juga ini petunjuknya baca baik langkah kerjanya supaya adik-adik tidak salah mengerti dengan soal. Kalau ada yang bingung, langsung bertanya cepat. Mungkin ada bingung dengan terkait dengan KPD. Sudah. Ya, silakan kelompoknya Arik Ferin presentasi di depan. Silakan perkenalkan diri dengan teman-teman yang lain dan kelompok mana. Terima kasih Pak. Kami dari kelompok Cakrawala, anggota Benedita Rinista Adus, Benedita Barus, dan Yulian Sris Izin. Kami ki. Pilihan Bapak ini yang merupakan waktu hidup, yang merupakan waktu hidup tempat semua itu Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Arik Ferin. Baik adik-adik, ini seperti siapa yang dapat soal seperti ini tadi? Karena tadi ada 2 jenis soal sudah, tapi siapa yang dapat soal seperti ini? Coba lihat. Ya, coba lihat itunya, kira-kira. Berikan. Ya, tepuk tangan dari jawaban dari kelompok Ocha dan kelompok utama ya. Dari sini adik-adik, ini coba perhatikan. Ini hanya ada 2 saja ya untuk ciri makhluk hidup, karena di sini dia ada suruhnya, amati gambar dia di bawah ini, terus pilihlah gambar ini yang merupakan makhluk hidup, baru beri tanda centang gitu. Jadi seperti yang digambar hanya ada 2, dan ada yang 4 gambar ini hanya ada 2 saja untuk ciri makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Baik, untuk presentasi soal yang bagian kedua, silakan adik-adik. Selamat pagi teman-teman. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Teman-teman perhatikan gambar. Ini adalah gambar ayah. Cirinya yaitu berkembang biak. Kemudian gambar yang kedua yaitu
Cirinya yaitu bergerak, kemudian gambar yang ketiga yaitu memerlukan makanan. Ini adalah orang yang selamatkan. Kemudian gambar yang terakhir yaitu tumbuh dan berkembang. Tepuk tangan untuk adik kasih. Padahal kalian sudah mengerti ya. Jadi soal yang dikerjakan oleh kelompok yang dapat presentasi hari ini itu seperti soal ujian akhir nanti, karena 2 minggu lagi Ujian. kita akan ujian. Oh. Jadi harapannya karena kamu nanti sudah mau masuk kelas 4, karena saya lihat selama ini kalian itu masih nakal. Harapannya kalau naik kelas 4 nanti sudah duduk di kelas 4, kalian sudah bisa berubah berubah sikap gitu, menghargai guru ketika menjelaskan materi. Baik adik-adik, saya akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan materi kita pada pagi hari ini adik-adik yaitu makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup dibagi menjadi 3. Apa tadi? Manusia, dari itu untuk jenis-jenisnya. Terus makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri yaitu membutuhkan makanan, bergerak, bernafas, bertumbuh, berkembang biak, dan makhluk hidup yang terakhir yaitu ciri makhluk hidup yang terakhir adalah apa Pano? Mempekat terhadap rangsangan. Ulang Pano. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. Itu saja materi kita pada pagi hari ini adik-adik, dan mohon maaf jika dalam proses pembelajaran hari ini ada kesalahan kata atau menjelaskan materi. Dari sini saya mohon maaf kepada adik-adik semua. Pesan dari Pak, belajar kembali materi ini karena nanti materi ini akan buat soal terkait dengan ujian UAS kalian semua. Bisa? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.